Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iska Fatmawati. Saya berasal dari Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Barat dan saya sekarang bekerja di SMA Negeri 24 Garut. Pada kesempatan kali ini tentunya alhamdulillah bisa berbagi kembali dengan guru-guru yang lainnya dalam pemecahan masalah siswa ya. Dan tentunya ini ditujukan untuk tanggung jawab kita sebagai seorang ASN untuk mengisi IKI yang memang sudah ditugaskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana sih peran guru dalam mengatasi siswa yang memang kesulitan di dalam proses pembelajaran. Karena pada dasarnya kesulitan belajar itu awalnya tidak hanya berdasarkan intelijensi atau kepintaran siswa saja, namun ada juga faktor lain yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan di dalam proses pembelajaran. Tentunya keberhasilan siswa di dalam pembelajaran itu tergantung dalam proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Dan tentunya di sini kita sebagai seorang guru ini memiliki peran yang sangat besar tentunya di dalam proses pembelajaran, sehingga siswa ini diharapkan mendapatkan proses pembelajaran yang bermakna seperti itu, sehingga selain bermakna bisa bermanfaat untuk siswa tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Dalam prosesnya, di dalam proses pembelajaran tentunya tidak semua siswa itu mengalami proses pembelajaran yang lancar atau yang optimal. Tetapi ada beberapa siswa yang tentunya mengalami kesulitan di dalam proses pembelajaran. Bahwa disebutkan yang disebut dengan kesulitan itu adalah sebuah kondisi di mana ditandai dengan adanya hambatan-hambatan yang ada. Itu adalah kesulitan. Tentunya ini menjadi sebuah hambatan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, gitu ya. Sehingga tentunya di sini dibutuhkan usaha yang memang lebih keras untuk dapat mengatasi kesulitan tersebut. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa itu dapat menyebabkan ketidakmampuan siswa tentunya dalam memecahkan masalah. Sehingga secara otomatis kesulitan belajar akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang diraih oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, untuk memperoleh prestasi yang baik, siswa itu tentunya harus memperoleh perlakuan belajar yang baik, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Dan tentu saja ini atas ketentuan serta usaha yang memang diikuti atau dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian ada pengertian lain tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini adalah merupakan sebuah gangguan baik itu faktor fisik ataupun faktor psikis yang sangat mendasar, yang tentunya meliputi salah satunya adalah pemahaman, kemudian bisa juga dengan gangguan bahasa, gangguan lisan, gangguan tulisan, yang memang ini dengan sendirinya muncul sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bisa saja bisa kurang dalam mendengarkan, kurang dalam berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau bahkan membuat perhitungan matematika. Termasuk juga mungkin kekurangan di dalam motorik ringan atau gangguan emosional atau juga gangguan ekonomi ya. Kemudian gangguan budaya, lingkungan yang memang tidak menguntungkan bagi siswa tersebut. Hal ini tentunya menjadi sebuah kesulitan dalam belajar yang dialami oleh siswa, sehingga seorang guru yang pintar, seorang guru yang hebat itu harus bisa mendeteksi dengan tingkat seiringnya siswa membuat kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan tugas ataupun soal-soal tes ya. Hal ini tentunya dapat diartikan bahwa kesulitan siswa bisa dideteksi oleh seorang guru melalui jawaban-jawaban siswa yang salah ketika mengerjakan soal, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ketika seorang siswa mengalami gangguan kesulitan dalam pembelajaran, tentunya ada juga gangguan dalam mendengarkan, bercakap-cakap, kemudian membaca, menulis, menalar.
tadi yang sudah saya sebutkan dalam matematika, dan tentunya hal ini disebabkan karena gangguan-gangguan intrinsik atau juga disebabkan karena adanya gangguan disfungsi sistem saraf pusat, begitu ya. Namun gangguan dalam belajar ini tentunya apalagi dengan kaitannya dengan fisik itu tentunya harus bisa kita atasi sebagai seorang guru. Nah, siswa ini adalah siswa salah satu gangguan belajar yang lainnya. Yang pertama adalah siswa menunjukkan hasil belajar yang rendah atau hasil belajarnya di bawah rata-rata dibandingkan siswa yang lainnya. Yang kemudian yang kedua, hasil belajar yang dimiliki oleh siswa itu tidak seimbang dengan usaha yang memang sudah dilakukan oleh siswa. Misalkan siswa tersebut sangat gigih dalam belajar, namun nilai yang didapat kenapa selalu rendah? Nah, ini perlu dipertanyakan. Yang ketiga adalah siswa lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, gangguan yang lainnya adalah siswa menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh dalam pembelajaran, menentang terhadap guru, berpura-pura berbohong, atau dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah siswa menunjukkan tingkah laku yang memang tidak wajar, seperti membolos, kemudian datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam kelas ataupun di luar kelas, kemudian ketika guru nyuruh nyatet tidak mau mencatat, gitu ya, tidak teratur dalam kegiatan pembelajaran, dan kemudian bahkan bisa mengasingkan diri dari teman yang lainnya, juga merasa tersisihkan, dan dia tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Ini juga salah satu kesulitan belajar. Dan yang keenam yang saya analisis ke dalam kesulitan belajar adalah siswa itu menunjukkan gejala emosional, di mana yang cukup kurang wajar, gitu ya, seperti siswa menjadi pemurung di kelas, kemudian siswa menjadi mudah tersinggung, kemudian menjadi karakter pemarah, dan kurang gembira, gitu ya, dalam menghadapi situasi tertentu. Misalkan dalam menghadapi nilai yang rendah, dia menunjukkan adanya kekesalan atau bahkan kesedihan, seperti itu ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar, yaitu ada dua faktor. Ada faktor intern dan ada juga faktor ekstern. Kalau intern itu biasanya terkendala seperti faktor biologis, kesehatan ya, faktor psikologis, intelijensi atau kepintaran, perhatian, kemudian minat, bakat, emosi, itu adalah faktor intern. Sedangkan faktor ekstern yang memang bisa mengganggu siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu seperti lingkungan. Lingkungannya adalah seperti lingkungan rumah. Ketika bad mood di rumah, itu pasti ke sekolah ke bawah bad moodnya, gitu ya. Faktor ekonomi, siswa ingin melanjutkan, siswa ingin membayar kuliah sekolah tapi tidak ada biayanya, itu kan salah satu kesulitan juga bagi siswa. Kemudian juga faktor keluarga, ya, lingkungan sekolah juga, bahkan lingkungan masyarakat ini adalah menjadi faktor ekstern dari kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Adapun upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa adalah tentunya seorang guru yang baik, yang pintar, yang cerdas, yang hebat, itu tentunya harus bisa membantu siswanya itu untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Cara mengatasi kesulitan belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu tentunya tidak sama dan berbeda, gitu ya. Oleh karena itu, seorang guru itu harus pintar mengidentifikasi atau memiliki trik-trik ya dalam mengidentifikasi masalah yang di pembelajaran tentunya, dan solusinya yang saya paparkan hari ini. Oke, yang pertama adalah seorang guru itu harus bisa melakukan tes diagnostik. Artinya ini untuk mengetahui bagaimana contoh kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Guru yang pintar tentunya harus dapat melakukan tes diagnostik. Hasil tes ini didapatkan bisa dijadikan acuan di dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh siswa. Yang kedua adalah seorang guru harus mengenali karakteristik siswa. Ketika siswa mengalami kesulitan belajar, tentunya bisa kaitannya dengan kesehatannya, bisa kaitannya dengan sarafnya, genetiknya, atau mungkin guru yang baik itu bisa membantu siswa dalam mencapai keberhasilan dalam belajar
dengan salah satunya mengetahui karakteristik masing-masing siswa, sehingga guru dapat merancang bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar siswa melalui karakter siswa. Yang ketiga adalah menggunakan prior knowledge, artinya bahwa ini pengetahuan awal. Artinya siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya dapat menjadi sebuah metode pendekatan oleh seorang guru yang pintar agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar di sekolah. Tentunya hal ini juga sangat membantu ya siswa dengan mudah, sehingga siswa dapat mempelajari materi baru yang selanjutnya. Contoh daripada tindakan prior knowledge itu adalah meminta siswa membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah dengan cara melibatkan siswa di dalam pembelajaran. Oke, salah satu untuk mengatasi kesulitan belajar yaitu melibatkan siswa dalam pembelajaran, yaitu kita mengajak siswa agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Tentunya cara ini sangat membutuhkan kesabaran seorang guru dan tentunya keuletan seorang guru, sehingga siswa bisa aktif selama mengikuti proses pembelajaran. Supaya siswa itu dapat aktif di dalam proses pembelajaran, tentunya guru yang baik, guru yang pintar itu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bisa menurunkan mental anak. Jangan sampai membunuh karakter anak gitu ya. Sehingga siswa justru harus disupport, didukung sehingga siswa mengenal potensinya sendiri. Kemudian yang kelima adalah biasakan siswa untuk membuat sebuah catatan. Ya, cara mengatasi kesulitan belajar yang lainnya adalah dengan siswa membuat catatan atau istilahnya mind mapping gitu ya. Banyak sekali siswa yang memang tidak memiliki strategi belajar yang cukup baik, sehingga mereka bingung gitu ya. Mereka bingung dalam merangkum atau bahkan menerima isi pelajaran. Nah, salah satunya dengan cara membuat mind mapping atau catatan rangkuman itu dapat memudahkan siswa untuk bisa mempelajari dan mengulang kembali materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang keenam, solusinya adalah dengan melakukan pendekatan secara individual. Artinya tidak semua penanganan kesulitan itu bisa diatasi secara kelompok atau klasikal. Namun ada beberapa juga kesulitan belajar ini harus kita lakukan dengan secara individu dan individu atau antara guru dan siswa secara pribadi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara bisa berdialog dengan siswa, berkomunikasi dengan siswa secara langsung, tentunya dengan terbuka ya. Kemudian guru yang pintar itu bisa menggali informasi ya terkait dengan apa sih proses pembelajaran dan apa sih yang menghambat sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan di dalam pembelajaran. Tentunya hal ini guru sangat berperan penting dalam membantu siswa tentunya untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Meskipun demikian, tidak ada salahnya ketika seorang guru yang pintar itu bisa bekerja sama dengan orang tua, bisa bekerja sama dengan orang tua siswa yang mengalami kesulitan belajar, sehingga kita bisa menentukan solusi yang tepat di dalam pemecahan masalahnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana sih cara untuk mengatasi kesulitan belajar siswa di dalam kelas. Pemaparan mungkin terdengar cukup mudah, namun dalam pelaksanaan bisa saja itu cukup sulit. Namun tentunya kita sebagai seorang guru yang memiliki tugas untuk mencetak generasi penerus bangsa, tentunya harus bisa menjadi seorang guru yang baik, yang bukan hanya mengajar, namun juga bisa mendidik siswa. Sehingga apa yang dipelajari siswa menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi siswa. Itu saja, terima kasih dari saya, Iska Fatmawati. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.